Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar person center dari Carl Rogers. Sebagai awal, mari kita berkenalan secara singkat dengan profil Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien atau disebut juga client-centered therapy. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Dia hidup di lingkungan keluarga yang sangat religius, tetapi sangat menghargai sekali ilmu pengetahuan. Sebagai awal karirnya, dia memilih bidang agriculture di Universitas Wisconsin-Madison. Selanjutnya, dia melanjutkan ke Union Theological Seminary pada tahun 1924. Dan akhirnya, Rogers melabuhkan karirnya di bidang psikologi dan mendapatkan gelar PhD dari Columbia University pada tahun 1931. Rogers berpindah ke California hingga akhir masa hidupnya. Rogers dibesarkan dengan budaya eksistensialisme. Karena itu, pandangan-pandangannya mengacu pada prinsip-prinsip eksistensialisme, termasuk pandangan dia tentang person-centered therapy. Pemikiran eksistensialisme concern pada eksistensi atau keberadaan. Adanya manusia itu tidak lepas dari diri sebagai manusia dan lingkungannya. Karena interaksi antara diri dan lingkungan itu membentuk diri kita, yang kemudian disebut sebagai proses mengada. Eksistensialisme punya concern pada aspek-aspek yang berkenaan dengan eksistensi. Di antaranya, posisi. Posisi berbicara tentang bagaimana posisi kita terhadap lingkungan. Interaksi antara kita dan lingkungan, atau kita yang punya posisi dan juga lingkungan yang punya posisinya masing-masing, itu akan membentuk diri kita. Yang kedua, sentra. Kita menyadari bahwa diri kita itu adalah pusat, sehingga ketika kita berinteraksi dengan lingkungan atau dengan orang lain, maka kita berpedoman pada diri kita. Namun, di sisi lain, kita juga sadar bahwa orang lain juga merupakan sentra-sentra tersendiri. Sehingga interaksi antara kita dan sentra-sentra yang lain itu juga membentuk diri kita atau mempengaruhi eksistensi kita. Yang ketiga tentang transisi dan transaksi. Karena kita bersinggungan dengan orang-orang lain, dengan lingkungan, maka terjadi transaksi atau transisi. Karena dalam pembentukan atau pengukuhan eksistensi, maka posisi kita dan orang lain akan saling bersinggungan dan kemudian akan saling bertransaksi dan melakukan transisi. Karena setiap orang maupun lingkungan itu adalah bagian dari sistem secara keseluruhan. Mereka adalah subsistem yang punya kekuatan dan punya kepentingan. Sehingga tidak bisa dihindari kita akan melakukan negosiasi dengan mereka yang sama-sama punya kepentingan sama seperti kita. Yang keempat, keseimbangan atau orang bilang biasanya dengan equilibrium. Equilibrium ini adalah posisi di mana ketika kita melakukan transaksi atau transisi antara diri kita dan lingkungan, maka akan terbentuklah sebuah keseimbangan. Keseimbangan itu adalah eksistensi. Tetapi eksistensi itu karena posisinya adalah mengada, maka eksistensi itu juga akan menemui kondisi ketidakseimbangan yang baru. Sehingga kita akan selalu berupaya untuk menyeimbangkan kembali, untuk menjadi eksistensi yang baru. Bagaimana pandangan Rogers dibandingkan dengan pandangan-pandangan aliran sebelumnya? Menurut Rogers,
aliran psikoanalitik terlampau pesimistik dan memandang orang dari sisi negatif. Pandangan ini terlampau suram buat Rogers. Di sisi lain, ada pandangan behaviorisme yang menurut Rogers, pandangan ini terlampau dingin dan melihat manusia sebagai objek. Pandangan behaviorisme menempatkan manusia seolah-olah manusia itu seperti mesin atau robot. Sedangkan pandangan Rogers adalah pandangan humanistik. Dalam pandangan humanistik, orang dinilai sebagai person-person yang punya harapan dan lebih optimis. Untuk dapat mempelajari konsep person-centered dengan baik, hendaknya kita pelajari dulu struktur kepribadian dari Carl Rogers. Ada dua konstruk utama dalam struktur kepribadian Carl Rogers, yaitu organisme dan diri. Organisme akan bersentuhan atau berinteraksi dengan lingkungan, yang kemudian lingkungan tersebut diserap dalam medan fenomenal. Medan fenomenal akan dikode dan terakumulasi menjadi diri. Karena itu, ada beberapa konstruk atau kata kunci yang harus kita pahami sebelum lebih jauh mempelajari person-centered dari Carl Rogers. Di antaranya, organisme. Secara psikologis, organisme adalah lokus atau tempat dari seluruh pengalaman. Organisme bersentuhan atau berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan ini kemudian disadari oleh organisme tersebut, sehingga jadilah pengalaman. Pengalaman meliputi segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran organisme. Dengan kata lain, segala peristiwa, kejadian, subjek, objek, lingkungan akan menjadi pengalaman ketika itu disadari oleh organisme. Keseluruhan pengalaman ini adalah medan fenomenal. Sedangkan medan fenomenal adalah frame of reference dari individu. Rogers melihat individu adalah organisme yang bersentuhan dengan lingkungan. Lingkungan tersebut akan menjadi pengalaman yang disadari oleh organisme, yang kemudian berada di dalam medan pengalaman. Medan pengalaman ini akan dikode dan kemudian menjadi diri. Medan pengalaman tidak begitu saja mudah untuk dikode menjadi diri, karena medan pengalaman dapat dikode secara kabur atau bahkan tidak dikode sama sekali ketika dinilai tidak cocok dengan diri. Diri menjadi pedoman bagaimana medan pengalaman dikelola dan diterima. Ketika medan pengalaman tidak sesuai dengan standar diri, maka akan terjadi penilaian yang kabur atau malah tidak dinilai sama sekali. Penilaian yang kabur maksudnya adalah medan pengalaman yang kita miliki tidak sesuai dengan diri kita, tetapi kita tetap ingin menerimanya. Misalnya saja, ketika ada teman kita yang berbuat jahil, padahal kita menilai perbuatan jahil tidak sesuai dengan diri kita. Tapi karena itu adalah teman dekat kita yang melakukannya, maka diri kita akan melakukan defense, mungkin dalam bentuk rasionalisasi, sehingga kita akan punya konsep yang baru tentang perilaku jahil. Dan kita akan menganggap perilaku tersebut sebagai perilaku yang bisa diterima meskipun diri kita mengingkarinya. Individu dalam kondisi tertekan ini semakin jauh dari dirinya yang sejati. Karena itu dia mengalami inkongruensi. Tugas terapi atau fungsi dari terapi adalah untuk menjadikan individu yang inkongruen ini kembali menjadi kongruen dengan dirinya. Terdapat dua inkongruensi dalam konsep Carl Rogers. Yang pertama adalah inkongruensi antara self-concept dan experience. Self-concept adalah diri yang menjadi pedoman bagaimana seorang individu merespon atau mengelola
pengalamannya dari lingkungan. Karena itu, tugas dari terapi atau fungsi dari terapi adalah menjadikan kondisi inkongruen ini menjadi kondisi yang kongruen. Artinya, konsep diri dan pengalaman itu bisa bertemu. Ada kecocokan antara pengalaman dengan diri yang sudah diyakininya. Ketika itu terjadi kecocokan, tidak ada pengingkaran atau tidak ada defense, dia menerima apa adanya pengalaman, maka dia akan menjadi individu yang kongruen. Inkongruensi yang kedua adalah antara organisme dan diri. Inkongruensi yang kedua ini terjadi dalam diri atau dalam organisme. Sudah dijelaskan bahwa tidak keseluruhan medan fenomenal itu bisa dikodekan menjadi diri. Hal inilah yang menjadikan pengalaman-pengalaman tersebut diingkari atau dikodekan secara kabur. Hal ini adalah sebuah kondisi inkongruen. Karena itu, tugas dari terapi atau fungsi dari terapi adalah mengubah kondisi ini menjadi kondisi yang kongruen. Artinya, pengalaman-pengalaman tersebut yang sudah disadari itu bisa dicocokkan dengan diri. Dan kemudian ditemukan banyak kesepakatan-kesepakatan tanpa defense, atau medan pengalaman tersebut dapat diterima sebagai bagian dari diri, atau sebaliknya, medan pengalaman tersebut dapat dikelola apa adanya, disesuaikan dengan diri, tanpa diri harus melakukan defense. Diri bisa bersikap apa adanya terhadap medan pengalaman tersebut, sehingga diri menjadi luas dan terbuka untuk pengembangan atau untuk perubahan. Sekarang kita akan membahas tentang client-centered therapy. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap individu punya kebutuhan personal dan sosial. Kebutuhan personalnya terdiri dari aktualisasi, kebutuhan untuk bertahan, dan kebutuhan untuk berkembang. Sedangkan kebutuhan sosialnya adalah penghargaan yang positif dari orang lain, serta harga diri. Semuanya ini ditujukan untuk membentuk diri yang sejati. Menciptakan kondisi keterbukaan terhadap pengalaman, kepercayaan terhadap diri sendiri, diri sebagai acuan dalam melakukan evaluasi, dan keinginan untuk terus tumbuh pada diri klien, maka cara yang pertama atau peran yang bisa dilakukan oleh terapis adalah melakukan kongruensi relasi. Kongruensi relasi berarti adalah melakukan hubungan yang apa adanya, dengan tulus, terbuka, mengekspresikan diri apa adanya, secara setara dengan klien. Dengan demikian, inkongruensi antara klien dan terapis diharapkan bisa dikurangi, sehingga hubungan antara klien dan terapis lebih kongruen. Seorang terapis juga bisa memberikan penghargaan positif tanpa syarat atau unconditional positive regard. Penghargaan tanpa syarat didasarkan pada keyakinan dari humanistik bahwa setiap orang itu punya kekuatan, punya potensi, punya kebaikan atau diciptakan dalam kondisi yang baik. Karena itu, seorang terapis harus bisa memisahkan antara orang dan tindakan. Karena itu, seseorang bisa melakukan kesalahan, tapi tidak mengurangi sisi baik dari orang tersebut. Yang salah adalah perilakunya, tapi orangnya itu punya kekuatan atau potensi untuk menjadi benar. Karena itu, setiap orang punya kemungkinan untuk menjadi lebih baik, apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi. Peran ketiga yang bisa diambil oleh terapis adalah membangun empati. Terapis mengembangkan pengertian yang tepat terhadap klien. Ada dua hal yang bisa dilakukan terapis untuk membangun empati. Terapis memposisikan dirinya pada posisi klien, sehingga dia bisa memikirkan dan merasakan sebagaimana klien berpikir dan merasakan tentang sesuatu.
Yang kedua, terapis tetap memberikan saran, memberikan tanggapan terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh klien. Sehingga dia tidak hanya sekedar bisa merasakan apa yang diceritakan oleh klien, tetapi juga bisa secara proporsional memberikan tanggapan. Hal ini dapat membuat klien merasa bahwa dirinya itu dihargai dan terapis benar-benar serius menanggapinya sebagai orang yang perlu mendapatkan perhatian. Demikian pembahasan tentang person center dari Carl Rogers. Semoga bermanfaat.